Ini alasan timnas Jepang sengaja mengalah ke timnas Indonesia biar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cerita Elkan Bagot memberikan pengalaman terindah bermain untuk timnas. PSSI ajukan jadi tuan rumah ronde keempat, Indonesia siap saling sikut dengan Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ini alasan timnas Jepang sengaja mengalah ke timnas Indonesia biar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Jepang sengaja mengalah agar timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengambil keputusan yang menguntungkan timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di matchday 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Suita City Football Stadium, Selasa 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Hajime Moriyasu mengisyaratkan memanggil pemain lapis kedua saat Jepang tandang ke Australia, 5 Juni 2025, dan menjamu timnas Indonesia, 10 Juni 2025, di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung para pemain telah menjalani jadwal padat bersama klubnya masing-masing, plus faktor cedera, saya akan melakukan beberapa perubahan pemain ketimbang skuad Maret 2025, kata Hajime Moriyasu. Okezone mengutip dari media Jepang, Sanspo, Kamis, 8 Mei 2025. Saya berharap pemain-pemain pengganti ini dapat memberikan performa berbeda, baik saat bertahan maupun menyerang. Pemain-pemain ini juga wajib memiliki semangat besar untuk memberikan kemenangan bagi tim, lanjut pelatih yang menjabat sebagai juru taktik timnas Jepang sejak 2018 ini. Keputusan yang diambil Hajime Moriyasu justru menguntungkan timnas Indonesia. Kans timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terbuka. Saat ini timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya perlu menang atas Cina, sambil berharap Bahrain gagal menang saat menjamu Arab Saudi pada 5 Juni 2025. Namun, jika Bahrain menang atas Arab Saudi, pesta kelolosan timnas Indonesia harus tertunda. Alhasil, timnas Indonesia wajib meraih angka atas Jepang. Jika minimal satu angka saja bisa didapat kontra Jepang, timnas Indonesia otomatis lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain lolos ke babak keempat, ada keuntungan lain yang didapatkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi naik ranking FIFA-nya jika berhasil meraih minimal satu angka kontra Jepang. Mengutip dari laman football-ranking.com, hasil imbang akan menghasilkan 9,4 poin tambahan di ranking FIFA bagi timnas Indonesia. Jadi, siap mendapatkan hasil positif di laga Juni 2025, timnas Indonesia? Menarik menanti racikan Patrick Kluivert di dua laga pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cerita Elkan Bagot memberikan pengalaman terindah bermain untuk timnas. 3 bek keturunan yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia U23 menarik diulas. Salah satunya ada Elkan Bagot. Diketahui, timnas Indonesia U23 akan dihadapkan dengan sejumlah agenda pada 2025. Di antaranya, ada Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Indonesia pada 15 hingga 31 Juni 2025. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kejuaraan itu rencananya bergulir pada 1 hingga 9 September 2025. Setelah itu, skuad Garuda Muda bakal menghadapi SEA Games 2025 di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Kemudian, timnas Indonesia U23 akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ajang itu rencananya bergulir pada 1 hingga 9 September 2025. Tak hanya itu, Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 juga bakal berlaga di SEA Games 2025. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Dengan kondisi itu, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, perlu meracik tim sebaik mungkin agar mendulang hasil manis. Sejumlah bek keturunan pun bisa dipanggil untuk memperkukuh tim. Siapa saja mereka? Salah satu bek keturunan yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia U23 adalah Dion Marks. Dia resmi dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari 2025. Dengan usia baru 19 tahun, bek bertubuh 187 cm ini bisa dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23. Dion Marks sendiri kini membela klub Belanda, Top OSS.
Dia pernah membela timnas Indonesia U20 di era kepelatihan Indra Syafri. Di urutan kedua, ada Mateuw Bakker. Bek berdarah Indonesia-Australia ini juga bisa dilirik membela timnas Indonesia U23. Meski baru berusia 15 tahun, kiprah manis bisa ditunjukkan Bakker. Bahkan, Bakker turut berkontribusi atas lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Pemain Melbourne City U18 ini jadi andalan Nova Arianto di lini belakang timnas Indonesia U17. PSSI ajukan jadi tuan rumah ronde keempat, Indonesia siap saling sikut dengan Cina. Belum lama ini sudah ada beberapa negara yang dikabarkan mengajukan bidding menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 tim yang berada di grup C, timnas Indonesia menempati posisi keempat dengan mengemas 9 poin. Sementara itu, posisi puncak dihuni Jepang yang mengemas 20 poin dan dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, dengan poin yang dimiliki Jepang saat ini dan sisa 2 pertandingan lagi, tak akan ada yang mampu melewati tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Sedangkan posisi kedua ada Australia dengan mengemas 13 poin, disusul oleh Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga dengan 10 poin. Situasi ini dengan sisa 2 pertandingan, membuat timnas Indonesia pun masih memiliki peluang untuk finish di posisi kedua klasemen grup C. Tim yang finish di posisi kedua nantinya bisa menyusul Jepang untuk langsung tampil di Piala Dunia 2026. Namun, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat grup C, nantinya harus berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mendapatkan tiket ke putaran final. Oleh karena itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya memang mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, untuk ini PSSI pun melihat situasi dan timnas Indonesia nantinya, apalagi AFC juga belum menentukan sistem untuk pemilihan tuan rumah putaran keempat nantinya. Kami mengajukan diri untuk tuan rumah ronde 4 nanti kita lihat, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Daan Mogot, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap menunggu kepastian nasib timnas Indonesia terlebih dahulu dalam 2 laga sisa. Pasalnya, dengan kepastian timnas Indonesia finish di posisi berapa pada putaran ketiga ini bakal menjadi penentu nasib menuju Piala Dunia 2026. Ya, kita juga untuk persiapan ronde 4, tapi kita lihat dulu hasil di bulan Juni ini kan, kalau hasilnya penuh kita bisa ranking 2, 3, 4, kata Erick Thohir. Tapi kan Oktober, November juga kita harus persiapkan, bulan September juga kita isi dengan FIFA Matchday, ucapnya. Sejauh ini, baru Cina yang dikonfirmasi telah mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Cina sama-sama masih berpeluang untuk lolos ke ronde keempat. Kabar ini dikonfirmasi dari akun @Titan_Plus. CFA mengumumkan Cina akan mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025, 8, 11 dan 14 Oktober 2025. Penawaran telah dilakukan CFA kepada beberapa kota di Cina untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Deadline pencalonan tuan rumah ditutup pada 6 Mei 2025, tulis akun @Titan_Plus. Selain itu, masih ada negara-negara Timur Tengah kaya minyak yang berpeluang bisa jadi tuan rumah ronde keempat. Mereka menjadi pesaing paling serius dengan Indonesia, karena punya kekuatan finans. Kisah sedih Kevin Dix menarik diulas. Dia alami cedera hingga berpeluang absen bela FC Copenhagen hingga akhir musim. Rasa sedih ini bahkan turut dirasakan pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Dia prihatin melihat kondisi Kevin Dix yang kemungkinan cedera hingga akhir musim. Meski begitu, Nestrup tetap membuka peluang Kevin untuk bermain jika kondisinya membaik. Kevin Dix mengalami cedera saat bermain dalam pertandingan melawan Brøndby IF pada 13 April 2025. Pemain timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-23 dalam pertandingan tersebut. Menurut laporan yang beredar, Kevin Dix mengalami cedera cukup parah dan membuatnya diperkirakan menepi hingga musim ini berakhir pada Mei 2025. Dalam 2 laga terbaru FC Copenhagen kontra Midtjylland, 2-4, dan AGF, 3-1, nama Kevin Dix tidak ada dalam daftar susunan pemain. Situasi ini tentu cukup pelik mengingat ini merupakan musim terakhir Kevin Dix di FC Copenhagen. Diketahui, Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Perpisahan yang sangat menyedihkan untuk Kevin, jika itu benar. Itu saja. Dan sekarang kita harus melihat kondisinya, kata Nestrup dikutip dari Copenhagen Sundays, Selasa, 22 April 2025. Walau demikian, Nestrup tetap membuka peluang Kevin Dix untuk bermain jika sembuh dari cedera. Sayangnya,
Pelatih berusia 37 tahun itu ragu Kevin Dix bisa merumput kembali dalam waktu dekat. Lagi pula, saya tidak bisa mengatakan apakah dia bisa tampil dalam 1 atau 2 pertandingan. Atau jika kita cukup terampil sehingga kita bisa bermain di final Piala Liga Denmark. Namun saat ini, segala sesuatunya tidak terlihat terlalu cerah untuknya, Kevin Dix, atau Birger, Mehling, ujar Nestrup. Tetapi kita harus bisa menyelesaikannya tanpa mereka. Dan saya juga yakin kita bisa. Meski jelas bahwa kita tahu kualitas Kevin, pungkasnya. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, kemungkinan gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Ada 2 alasan kuat kenapa Kapten Venezia FC itu akan melanjutkan karir bersama rival sekota Juventus tersebut. Dari sekian klub yang mengincar Jay Itzes seperti Inter Milan hingga Bologna, cuma Torino yang menunjukkan keseriusan. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Direktur olahraga Torino Davide Fagnati menyaksikan langsung laga Empoli versus Venezia di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 pada Minggu, 20 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ada 2 pemain yang dipantau pria asal Italia itu. Sebut saja Jay Itzes dan penyerang Inter Milan yang sedang dipinjamkan ke Empoli musim ini, Sebastiano Esposito. Direktur olahraga Torino Davide Fagnati berada di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli dan Venezia. Bek Venezia Jay Itzes dan penyerang Empoli Sebastiano Esposito dipantau langsung, kata Nicolo Schira. Okezon mengutip dari akun X-nya, Nico Schira. Pelatih Torino, Paolo Vanoli, bukanlah orang baru bagi Jay Itzes. Ia merupakan sosok yang memboyong Jay Itzes ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023. Bersama Paolo Vanoli, Jay Itzes muncul sebagai bek andalan. Ia tercatat 29 kali turun di Serie B 2023 hingga 2024 dan mencetak 3 gol, sekaligus membantu sang klub promosi ke Serie A 2024 hingga 2025. Singkatnya, Paolo Vanoli diangkat sebagai pelatih Torino jelang musim 2024 hingga 2025 bergulir. Bersama Torino musim ini, Paolo Vanoli mendapatkan hasil lumayan. Hingga pekan ke-33 Liga Italia 2024 hingga 2025, Granata julukan Torino duduk di posisi 10 dengan 40 angka.